Dalam dunia global yang semakin kompleks, lobby, negosiasi, dan diplomasi bukan sekedar alat komunikasi. Mereka adalah strategi kunci untuk membentuk kebijakan dan mencapai perdamaian dunia. Kali ini, saya akan memberikan argumentasi terkait diplomasi, di mana diplomasi yang efektif itu memerlukan integrasi lobby dan negosiasi dengan fokus pada framing isu dan strategi diplomasi. Mari kita mulai dengan memahami konsep-konsep ini. Lobby adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui kontak pribadi atau kelompok, seperti ketika perusahaan energi melobi pemerintah untuk kebijakan lingkungan. Negosiasi adalah proses dialog untuk mencapai kesepakatan, seperti perundingan perdagangan antara negara-negara. Diplomasi adalah seni mengelola hubungan internasional secara resmi, melibatkan framing isu, yaitu cara menyusun masalah agar sesuai dengan kepentingan, dan strategi seperti diplomasi koersif dan persuasif. Integrasi antara lobby, negosiasi, dan diplomasi itu harus optimal, karena jika tidak, maka diplomasi tentunya akan gagal. Dalam hal ini, lobby membangun dukungan awal, negosiasi menjembatani perbedaan, dan diplomasi memastikan implementasi. Framing isu adalah strategi diplomasi yang krusial. Hal ini melibatkan penyusunan narasi untuk mempengaruhi persepsi. Misalnya dalam konflik Palestina dan Israel, framing perjuangan kemerdekaan versus terorisme menentukan dukungan internasional. Framing yang efektif akan membangun kesepakatan bersama. Strategi ini didukung oleh teori komunikasi seperti agenda setting, yang dimana aktor diplomasi seperti PBB menggunakan framing untuk mendukung dan mendorong resolusi. Tanpa framing yang baik, negosiasi akan terhambat. Seperti dalam perundingan nuklir Iran, di mana framing ancaman keamanan memungkinkan kesepakatan JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action 2015. Strategi diplomasi meliputi pendekatan bilateral, multilateral, dan koersif seperti sanksi. Lobby memperkuat strategi ini dengan membangun koalisi, sementara negosiasi menangani detail. Integrasi ini esensial untuk keberhasilan. Dalam kasus Brexit, lobby dari bisnis Eropa mempengaruhi framing kerugian ekonomi, memfasilitasi negosiasi, dan strategi diplomasi Uni Eropa. Tanpa lobby, diplomasi menjadi lemah. Tanpa negosiasi, ia menjadi monolog. Bukti dari studi Harvard Kennedy School menunjukkan bahwa diplomasi yang menggabungkan ketiganya akan meningkatkan tingkat kesuksesan hingga 70% dalam resolusi konflik. Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada 2020 merupakan salah satu contoh kompleks bagaimana strategi lobby, negosiasi, dan diplomasi saling berkaitan. Anggota parlemen, data kami menunjukkan Uni Eropa membebani Inggris 350 juta euro per minggu. Bayangkan kemerdekaan ekonomi tanpa birokrasi Brussel. Mari dukung referendum. Baik, tapi bisnis besar seperti Jaguar khawatir kehilangan pasar. Kami butuh kampanye media sosial untuk mempengaruhi pemilih. Lobby pro-Brexit menggunakan iklan, influencer, dan data selektif untuk memenangkan referendum 2016. Anti-Brexit melobi dengan laporan ekonomi resiko resesi. Kami tawarkan Jaguar's Plan, akses pasar tunggal tanpa imigrasi bebas. Ini kompromi adil. Tidak, itu melanggar aturan Uni Eropa. Kami butuh kesatuan 27 negara. Mari barter. Hak warga Uni Eropa di Inggris dengan akses perdagangan. Negosiasi 2017 sampai 2020 melibatkan deadline 31 Oktober 2019 dan kompromi seperti withdrawal agreement. Boris Johnson gunakan taktik hardball untuk kesepakatan akhir, menghindari no deal. Presiden Trump yang terhormat, kami keluar dari Uni Eropa. Mari segerakan kesepakatan perdagangan Amerika Serikat Inggris untuk memperkuat NATO. Setuju, tapi jaga hubungan dengan Uni Eropa. Kami dukung diplomasi bilateral Anda. Diplomasi melibatkan kunjungan resmi ke Jerman,
Prancis, dan Commonwealth atau Australia dan Kanada. Hasilnya yaitu Trade and Cooperation Agreement TCA 2020, meski kurang ambisius dan perluasan aliansi global. Strategi ini menunjukkan bahwa lobby membentuk opini, negosiasi menentukan kesepakatan, dan diplomasi menjaga stabilitas. Brexit meninggalkan tantangan seperti perbatasan Irlandia Utara. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa lobby, negosiasi, dan diplomasi itu saling melengkapi. Dengan framing isu dan strategi sebagai intinya, dunia yang lebih adil memerlukan diplomasi yang argumentatif dan strategis. Mari kita terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, dari advokasi lokal hingga dialog global. Terima kasih telah menonton. Silakan berkomentar dan juga berargumen terkait isu-isu ataupun studi kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya.